Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tempat kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling berbagi ilmu yang membawa ketenangan hati. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya, semoga engkau yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dilapangkan seluruh pintu rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, namun sejatinya menyimpan banyak sekali hikmah dan pelajaran hidup. Sesuatu yang sering kita jumpai setiap hari, tapi kita jarang sekali merenungkannya. Ya, itu adalah tentang seekor kucing, hewan kecil berbulu lembut yang sering membuat hati kita luluh dengan tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan. Kucing adalah salah satu hewan ciptaan Allah yang hidup sangat dekat dengan manusia. Mereka bisa kita temui di mana saja, di halaman rumah, di warung makan, di pasar, di depan kantor, bahkan terkadang muncul begitu saja ketika kita sedang makan. Sebagian dari mereka merupakan kucing peliharaan yang dirawat pemiliknya, tetapi lebih banyak lagi yang hidup bebas dan mencari makan sendiri. Tidak mengherankan bila kehadiran kucing begitu mudah ditemui di sekitar kita. Namun uniknya, tidak semua orang menyambut kehadiran kucing dengan sikap yang sama. Ada yang merasa kasihan lalu memberikan makanan, ada yang merasa terganggu lalu mengusirnya. Bahkan ada pula yang merasa heran, kenapa sih kucing ini datang ke aku padahal banyak orang lain di sini. Padahal, sahabat beriman, setiap kejadian yang Allah hadirkan kepada kita itu tidak pernah sia-sia. Termasuk ketika seekor kucing datang mendekat kepada kita, terutama ketika kita sedang menyantap makanan. Kucing tidak memilih orang secara acak. Ada hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada siapapun yang ia datangi. Coba kita pikirkan sejenak, dari banyaknya manusia yang sedang makan di suatu tempat, kenapa kucing itu memilih mendekati kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa ketika kita baru membuka bungkus makanan, ia langsung datang dan duduk di dekat kaki kita? Kenapa ia menatap kita dengan mata memohon, seolah sedang menyampaikan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar meminta makanan? Sahabat beriman, dalam Islam, kehadiran seekor kucing ternyata bukanlah sekedar kebetulan. Banyak ulama menafsirkan bahwa kucing adalah salah satu makhluk Allah yang sangat lembut hatinya, dan kehadirannya membawa pesan-pesan tertentu yang seringkali tidak kita sadari. Sahabat beriman, dalam Islam, kehadiran seekor kucing ternyata bukanlah sekedar kebetulan. Banyak ulama menafsirkan bahwa kucing adalah salah satu makhluk Allah yang sangat lembut hatinya, dan kehadirannya membawa pesan-pesan tertentu yang seringkali tidak kita sadari. Bahkan dalam sejarah Islam, kucing termasuk hewan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperlakukan kucing dengan kelembutan dan kasih sayang, sampai-sampai kisah tentang Mueza, kucing kesayangan beliau, begitu dikenal di seluruh dunia. Maka ketika seekor kucing datang kepada kita, Islam mengajarkan bahwa itu bisa menjadi tanda atau isyarat dari Allah. Ada 3 tanda penting yang sering disampaikan para ulama terkait hadirnya kucing saat kita makan. Yang pertama, kehadiran kucing adalah bentuk pengingat dari Allah tentang hakikat memberi. Rezeki yang kita pegang saat ini bukan sepenuhnya milik kita. Di dalamnya ada hak-hak makhluk lain yang Allah titipkan. Bukan hanya hak manusia, tetapi juga hak makhluk ciptaan Allah lainnya seperti hewan. Ketika makanan ada di hadapan kita dan seekor kucing tiba-tiba datang, seakan Allah mengingatkan, dalam rezekimu itu ada bagian kecil untuk makhlukku yang lain. Sama halnya seperti zakat dan sedekah, Allah memerintahkan
diperintahkan agar setiap hamba berbagi dari sebagian rezeki yang diterima. Begitu pula dengan makanan. Terkadang sepotong kecil yang kita berikan kepada kucing mungkin terlihat remeh. Tapi di sisi Allah itu adalah amal yang sangat berharga. Karena kita telah menunaikan hak makhluk yang Allah hadirkan untuk menerima bagian itu. Yang kedua, memberi makanan kepada kucing adalah bentuk latihan keikhlasan. Seorang manusia yang memberi sesuatu kepada manusia lain seringkali berharap balasan, ucapan terima kasih, atau minimal pengakuan. Tapi ketika memberi kepada kucing, kita benar-benar memberi tanpa berharap balasan apapun. Kucing tidak akan memuji kita, tidak akan mengangkat kita, dan tidak akan membalas kebaikan kita dengan materi. Ia hanya makan dan pergi. Disinilah Allah mengajarkan keikhlasan yang sesungguhnya. Memberi makanan kepada makhluk kecil ini membuat hati kita lembut. Kita belajar memberikan sesuatu tanpa pamrih, tanpa berharap balasan, tanpa menunggu dihargai. Dan itu adalah salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Yang ketiga, ulama mengatakan bahwa menolak memberi makanan kepada kucing yang datang kepada kita bisa berarti kita sedang menolak rizki baru yang Allah ingin datangkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa rizki tidak selalu berupa uang. Rizki bisa berupa kesehatan, kesempatan, ilham, perlindungan, ketenangan hati, dan berbagai kemudahan hidup. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menolak memberi kepada makhluk yang datang membawa ujian kecil, bisa jadi itu menjadi sebab sebuah pintu rizki tertutup tanpa kita sadari. Sahabat beriman, ketika seekor kucing datang pada saat kita makan, itu bukan sekadar hewan lapar yang kebetulan lewat. Itu bisa menjadi ujian kecil dari Allah. Apakah kita mau berbagi? Apakah kita mau menunaikan hak makhluk lain? Apakah kita mau memberi meski hanya sedikit? Apakah kita mampu menjaga kelembutan hati yang Allah cintai? Semoga kita semua menjadi hamba yang mampu membaca tanda-tanda tersebut dengan baik. Karena di balik kejadian sederhana ini, terdapat banyak pintu pahala yang Allah buka. Bahkan bisa menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita pahami bahwa setiap makhluk Allah memiliki nilai tersendiri di sisinya. Tidak ada satupun ciptaannya yang tercipta tanpa tujuan, termasuk seekor kucing kecil yang mungkin tampak remeh bagi sebagian orang, namun keberadaannya bisa menjadi sarana untuk menguji keikhlasan dan kepedulian manusia. Dalam banyak kisah, Allah seringkali menguji hambanya melalui sesuatu yang tampak kecil. Terkadang melalui orang miskin yang datang meminta bantuan, terkadang melalui kesempatan bersedekah yang terlihat sepele, dan terkadang melalui makhluk kecil yang datang hanya untuk sepotong makanan. Ujian-ujian seperti ini diberikan untuk melihat seberapa lembut hati kita, seberapa besar rasa syukur yang kita miliki, dan seberapa peka kita terhadap hak makhluk lain yang Allah titipkan kepada kita. Kucing yang datang saat kita makan sebetulnya sedang membawa ujian kesabaran dan ujian kemurahan hati. Mungkin kita sedang lapar, mungkin makanan yang kita miliki hanya sedikit, atau mungkin kita sedang terburu-buru. Tetapi justru dalam kondisi seperti itulah Allah melihat kualitas hati seorang hamba. Apakah ia tetap mau berbagi sedikit? Apakah ia tetap mampu menahan ego dan memberikan kebaikan? Atau justru ia mengusir hewan itu karena merasa terganggu? Padahal, mungkin saja dari satu suapan kecil yang kita berikan kepada kucing itu, ada pintu kebaikan besar yang Allah bukakan. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang membuat Allah ridho kepada kita. Bisa jadi bukan dari sholat kita, bukan dari panjangnya doa kita, tetapi dari kebaikan kecil yang kita anggap biasa, namun begitu besar nilainya di sisi Allah. Ada sebuah kisah yang sama terkenal tentang seorang wanita pezina pada zaman dahulu yang diampuni dosanya oleh Allah hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jika seekor anjing saja, hewan yang bahkan tidak selalu dianggap suci oleh manusia, bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah, maka bagaimana dengan seekor kucing? Hewan yang begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan yang lembut, dan hewan yang sering dibiarkan tinggal di rumah kaum muslimin sejak zaman dahulu?
Sahabat beriman, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makanan yang kita berikan kepada kucing itu, tapi Allah ingin melihat bagaimana hati kita bereaksi. Allah ingin melihat apakah kita mampu berbagi meski sedikit, apakah kita mampu merasakan perihnya makhluk yang lapar, dan apakah kita memiliki kepedulian terhadap makhluk yang tidak bisa meminta selain dengan tatapan mata. Ketika kita memberikan makanan kepada kucing, kita bukan hanya sekadar memberi, kita sedang membersihkan hati kita dari sifat kikir, kita sedang mengasah rasa syukur atas rejeki yang Allah titipkan, kita sedang menunaikan hak makhluk yang Allah hadirkan, dan kita sedang membuka pintu rejeki yang lebih luas, karena rejeki itu sangat luas saudaraku. Bukan hanya uang atau materi, rejeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, anak yang patuh, tetangga yang baik, waktu yang cukup, hati yang tenang, bahkan keselamatan dari berbagai musibah. Semua itu merupakan rejeki yang seringkali tidak kita sadari nilai besarnya. Dan seringkali, pintu-pintu rejeki itu terbuka justru setelah kita melakukan kebaikan kecil yang tidak terlihat. Maka ketika kucing datang pada saat kita makan, jangan buru-buru mengusirnya. Jangan merasa terganggu. Mungkin saja Allah sedang mengirimkan tanda kecil kepada kita. Mungkin Allah sedang mengingatkan agar kita tidak lupa bersedekah. Mungkin Allah sedang ingin mengalirkan kebaikan melalui tangan kita. Atau mungkin Allah ingin menambah rejeki kita melalui kebaikan sekecil itu. Terkadang Allah menghadirkan rejeki dalam bentuk ujian kecil, dan terkadang pula Allah menyembunyikan rejeki besar di balik amal-amal yang tampak sangat sederhana. Maka beruntunglah siapa saja yang mampu memandang setiap kejadian dengan mata hati, bukan hanya mata jasad semata. Sahabat beriman, marilah kita menjadi hamba yang mudah memberi. Karena kemudahan memberi adalah tanda hati yang lapang. Dan hati yang lapang adalah salah satu ciri orang yang dicintai Allah. Jika kita terbiasa memberi kepada makhluk kecil seperti kucing, insya Allah akan lebih mudah bagi kita memberi kepada manusia, membantu orang yang membutuhkan, dan menolong saudara yang sedang kesulitan. Semua itu merupakan amalan yang akan kembali kepada diri kita sendiri karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan meskipun sebesar biji zarah. Semoga dengan pemahaman ini kita menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda dari Allah, lebih lembut hatinya, dan lebih siap menunaikan kewajiban memberi kepada makhluk lain. Semoga Allah melapangkan rizki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka, memudahkan urusan kita, menjauhkan kita dari kesempitan hidup, serta melindungi kita dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga menjadi amal jariah, dan semoga menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.